Selamat datang di Udah Kenal bersama Zawinur. Halo. Komika kemana nih? Gue masih stand up loh. Ya gue tahu gue, maksudnya tuh maksudnya kayak open mic masih? Open mic seminggu sekali. Di mana anjing? Di Bali. Gue tinggal di Bali. Di Bali lebih lancar open mic daripada Jakarta. Penontonnya lebih bagus. Gue open mic sekali open mic minimal 15 menit. Harusnya gue naik nih sekarang, cuman gue kesini. Gue udah minta tadinya headliner 30 menit tadinya. Oh, biar guanya nggak enak ya? Paling jago sih dia. Gue ini berhenti stand up untuk dibayar, Us. Bukan berhenti berstand up. Oke, oh makanya lu beberapa acara-acara stand up yang ada di stand up gunung, stand up Oh hutan. ikut. Mau. Walaupun kayak misalkan kayak Nombok. betul. Iya. Ya kan karena lu kadang-kadang lagi ada di mana, lagi di gunung mana. Terus tiba anjing lupa ayah stand up gunung, mana baru nyusul. Lupa nggak mungkin lupa karena gue dicatat di jadwal gue punya. Enggak kan karena kemarin kan mana gantiin Mukti. Gantiin Jui. Yang pertama Jui. Iya, Jui. Iya, agak kesel sih sebenarnya gue. Maksudnya gue yang biasa naik gunung kok nggak diundang di stand up gunung. Oh iya, padahal mau lucu-lucu ya. Iya, kapan sih gue ngebomus? Pernah sih di rooftop waktu itu. Oh iya, pernah dulu. awal suci banget ya itu. Betul. Ada pride soalnya ya. Kerasa ya pride-nya saat itu ya. Kenapa maksudnya? Iya, maksudnya kerasa pride waktu itu ada di bagian line up berapa besar gitu. Gak ngerti gue. Iya, ada di line up berapa tiga besar. Tiga besar. Oh, jadi iya. ada pride-nya sedikit banyak. Oh, waktu itu iya. Iya kan, waktu itu iya kan, iya. Nah ini maksudnya, gue sama Zawin ini melewati banyak proses yang kadang-kadang gue ngeliatnya cuma dari sosmed, ketemu sesekali. Oh iya, itu gue baru inget, itu ngebom gue ya? Iya. Iya. Bener. Soalnya waktu itu Pras bilang ke gue. Harusnya gue nih yang juara 3. Iya kan, harusnya gue yang juara 3 Gue inget gitu. itu. Terus gue bilang gini sama Pras, lo tau gak kenapa gue pilih buat jadi yang eliminasi paling pertama? Karena ketika gue stand up, materi gue sereceh apapun, orang bisa terima. Karena tidak ada embel-embel juara di kepala gue. Di belakang gue juga nggak ada embel-embel, wah nih juara harus lucu segala macam. Tapi itu berlaku cuman di awal-awal kelulusan. Betul, karena hidup itu kalau nggak eliminasi paling awal, atau enggak lo juara sekalian, udah sisanya abu-abu. Iya. Iya kan? Sisanya abu-abu. Kenapa abu-abu? Iya karena abu-abu karena kadang-kadang orang-orang itu tuh yang juara 3, juara 4 tuh suka naruh bio-nya di situ. Bio apa? Di bio sosmednya kayak juara 3 of apa. Emang ada yang nulis juara gitu? Siapa? Kalau nulis stand up comedian nggak masalah sih menurut gua. Nggak masalah. Karena kita hidup dari situ. Lini pekerjaan. Memang profesional stand up comedian kan kita iya, kan. bahkan dia udah sucinya ke berapa tapi sucinya udah jalan ke berapa. Masih ada. Juara ditulis? Enggak, maksudnya ya juara ke-5, juara ke berapa, ada. Ditulis juaranya? Iya. Oh ada. Iya, tapi bukan juara 1. Mungkin itu dagangannya. Iya, makanya gue bilang abu-abu, orang nggak bakal lihat itu. Sekarang enggak sih, kayaknya ya. Padahal ada loh. Maksudnya tulisannya begitu di bio-nya. Tapi tetap yang di-hire buat stand up night gua gitu. Siapa sih? Ya udah nggak usah tahu lah, orang yang biarin aja. Maksudnya kayak kenapa gue bilang abu-abu karena menurut gua keluar dari kompetisi juara berapa itu bukan identitas. Identitas tuh ya pekerjaan yang lu pilih itu. Stand up comedian. Betul. Iya, sebagai stand up Iya nggak? comedian. Bener nggak? Iya. Ketika kita memulai dari kompetisi, ya udah kita mulai dari awal lagi, bener nggak? Setelah lulus itu kompetisi yang sebenarnya sebetulnya. Betul. Kenapa harus lu bahas kompetisi yang sebelumnya? Ya karena mungkin tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan lagi. Iya. Mungkin. Thank you. Kenapa? Makasih saya mau ngomong itu. Oh. mungkin. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya ternyata itu barang dagangannya sih menurut gua nggak masalah. Iya betul, nggak ada yang salah kan. Udah soal begitu kan. Cuman ya. Karena kan ada beberapa komik juga yang bahkan nggak suka komik lain itu naro title stand up comedian gitu. Iya. Gue pun termasuk yang ya gue cuma bilang gue komedian, udah gitu aja. Terus pada akhirnya gue menyadari sesuatu, akhirnya gue bilang kayak itu juga udah lama nggak update gitu, udah lama nggak update. Terus kayak kayaknya akhirnya gue ubah bio gue semenjak kejadiannya si Autap. Autap siapa? Yang itu yang ngomongin itu yang
Waktu kemarin COVID ke McD. Oh iya iya iya, Ya, yang baru nikah itu ya. Iya, gue tuh introvert banget orangnya. Jadi gue tulis itu di bio gue sampai sekarang. Gue tuh introvert banget. Iya, tapi pas lihat cuitan-cuitannya, sangat introvert. Jadi kebalikan, gue tuh introvert banget lo orangnya gitu. jadi kayak, mungkin lu bener sih Win. Maksudnya ada sisi lain yang mungkin. Soalnya kan gini, soalnya kalau ngomong masalah sosmed sih buat gue itu kan bisnis ya. Nah, Jadi apa yang lu dagangin di sosmed ya, ya sebatas dagangan gitu. ya betul. Sebatas dagangan. Betul. Dan buat gue kalau misalnya udah jadi profesional social media influencer, wah kan ada dong profesional social media influencer tuh ada orang yang nyari ada uang, banget, ada orang banget. yang nyari uang dari Iya, sosial iya. media. Betul, Artinya ada kan banget. profesional social media influencer. Betul, betul. Iya kan? Betul. Kayak kita, gua Iya. profesional stand up comedian. Iya. Sebelum vakum, ya kan? Sebelum Iya, vakum. iya. Kalau sekarang gua apa ya? Ya makanya Ya gua stand up comedian. ya, gue tahu itu maksudnya itu berbekas di hati orang, bener nggak? Sampai orang tahu lu, bener nggak? Dan perjalanan lu sampai sekarang. Jadi yang sebenarnya market chaps nggak cuma lu, tapi juga penonton lu. Yang apa? Yang market chaps, yang cabut. Maksudnya nggak cuma lu sebagai pelaku orang yang ditonton orang, tapi orang yang nonton lu juga tahu proses lu cabut. Maksudnya kayak anjing, Zawin tuh dulu begini, terus tiba-tiba jadi ke alam, jadi gini segala macam. Mereka juga ngalamin itu. Sebenarnya gua kalau ke alam-alam kayak gitu udah lama ya. Betul, betul. Cuman mungkin kalau dulu budgetnya pas banget gitu, bahkan untuk Kurang satu lah, trip bilang aja kurang. kurang banget sih sebetulnya. Nah, betul, gitu gua hampir 3 tahun gua makan sehari sekali buat Iya. nabung. Kan pernah cerita. Ya. Dan randomnya tuh ya sedikit gitu. Jadi kayak gabut aing boga duit sabaraha, punya duit berapa? Patungan sama teman 50.000 bisanya kemana? Paling ke puncak. 50 100 berarti bisa ke Bandung. Iya, iya. Makin lama makin jauh, gabut nih, punya duit buat beli tiket kereta Iya. Jogja Iya. gitu. Jadi dari kemarin tuh gua sempat ketemu sama dia di Bajo tanpa ada rencana nggak apapun. ada, Mungkin kalau gua tidak punya kebiasaan buat turun paling akhir di pesawat, gua nggak bakal ketemu sama dia. Tapi karena kebiasaan gue itu selalu ada, jadi kayak ya udahlah biar orang yang dulu. Kadang-kadang suka anjing ya, maksudnya pariweh-riweh maksudnya. Kita bakal turun juga gitu, tapi karena Pintu belum dibuka udah berdiri. nah sih maksud gue, iya kita juga semua buru-buru gitu, tapi kayak karena gue terbiasa begitu, jadi ya udah gue terakhir belakang ketemu Zawin, anjing nah mana di dia anjing gitu, udah ngobrol banyak hal yang akhirnya masih relate gitu sama Zawin teh gitu, karena dari dulu kita emang jarang ketemu, jarang yang nongkrong banget bareng gitu. Tapi ada sisi lain, ada kadang-kadang kata-kata Zawin yang nyangkut gitu, karena beberapa hal kita emang suka argumen sama Zawin gitu. Gua sama Zawin sering berargumen. Kayak misalkan dulu banget gue pernah dapat kerjaan di Senayan City sama Kompas. Gue inget itu. Lu beli minuman yang harganya 1 juta ya? Bukan yang itunya. Bukan yang itunya. Yang gue inget tuh bukan itunya. Oh iya tuh. Jadi, terus mau kemana, Us? Mau lihat-lihat baju, gue bilang gitu. Oh, ikut atuh. Gue ikut lihat baju, iya. Itu gue ikut karena gue pengen belajar fashion dari lu. Betul, karena Zawin bilang saat itu kayak dari anak-anak komik, gue lumayan peduli lah soal fashion, soal apa, gue lumayan peduli. Jadi dia pengen tahu harga-harga baju yang dipakai Us, sabar sih, soalnya kita sama-sama stand up comedian gitu, kayak pengen tahu aja gitu budget untuk keluar baju tuh berapa gitu. Jalan lah gue sama Zawin ke Zara, ke Topman gitu, yang menurut gue ke Bershka, ke Bershka, keliling gitu. Gue inget banget kata-kata Zawin yang nggak bakal gue sangka. Anjing mang, iya mah 200.000 mah di pasar iya mah anjing menang 3. Mungkin pekerjaan kita sama saat itu ya, maksudnya apalagi Aing keluar pertama gitu. Zawin itu juara 3, tapi Zawin masih merasa kalau beli baju kemeja seharga 300 sampai 500 ribu, menurut Zawin anjing mang ini mah bisa dapat 3, bisa dapat 4 kalau di sini-sini. Gue bilang kayak, mang kan ini kan buat tampil, maksudnya bukan buat kita kayak mengisi ekspektasi orang lain gitu untuk kita terlihat keren, enggak, tapi emang secara model mah Aing suka gitu. Tong waka model lah aing mah, nu penting mah aing mah formalnya formal, ini model mah nomor sekian lah gitu. Dan itu masih dilakukan sama Zawin sampai sekarang. Tapi yang gua anehnya adalah dia punya karyawan, udah jelas, itu ngebiayain orang keluar duit, bener nggak?
si anjing punya mobil. Si Roko, goblok gak? Jawin beli VW si Roko. Mau dikata dia bilang, ah, ada mobil gini mah. Ada satu lagi Outlander. Nah, lu lihat. Lu bayangin dari Zawin yang bilang baju Topman 500.000. Nah, awis teuing mah ieu mah di dia mah di pasar ieu menang 4, menang 3 gitu. Iya. Dari punya segitu apa sih Win maksudnya yang Itu gue bisa jawab. Ya, gue bakal nanya hal yang bakal bisa lu jawab. Gue cuma pengen karena gue belum tahu karena gap kita ketemu nih agak lumayan lama. Yang pertama kalau bicara mobil, gue mobil tuh emang hobi. Gue hobi nyetir. Ya, tahu ya dari dulu. Dari dulu. Mobil pertama lu apa Corolla ya? Corolla. Iya, Corolla. Habis Corolla Swift Sirocco tambah Outlander. Ya. Kenapa beli Sirocco? Karena pertama itu paling value for money. Ya. Dengan harga sekian dapat look sekian. Ya. Oke. Terus yang kedua, Sirocco harganya Kan itu bisa turunnya dapat lama. Avanza 3 apa 4. Gua hobi ngebut. Kita kan setiap orang itu punya hobi masing-masing yang kita rela menabung untuk hal tersebut atau bahkan kita rela berkorban untuk hal tersebut. Kalau gue di fashion. Mungkin. Betul. Secara tidak disadari mungkin itu hobi lu. Iya. Ya kan? Kalau fashion gua agak kurang. Gua bukan suka fashion tapi merasa bahwa itu adalah kewajiban gua untuk menghargai audiens. Itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Ngerti. Kalau gua hobinya ya jalan-jalan sama nyetir. Ya. Kalau Outlander gue beli buat kerjaan karena gue mau jalan karena nggak bisa naik angkot. Makanya lu nyari mobil. Betul. Yang bisa dibawa ke Sirocco nggak mungkin. Dia naik ferry aja nggak bisa. Betul. Jadi gue beli Outlander buat ke Pulau Rote atau ke Aceh. Oke. Begitu rencananya. Nanti setelah itu mungkin dijual salah satunya. Ya itu dia maksud gue kayak Gitu. anjing. Bahkan untuk makanan gue nggak ikhlas sampai sekarang makan 100.000. Misalnya gue ketemu komik-komik. Ini. Gua ketemu komik-komik terus makan di apa yang biasanya anak-anak makan itu. Ya pokoknya itulah makanan-makanan. Iya, all you can eat gitulah. Kalau misalnya, Win lu pelit banget. Gua rela keluar uang itu. Tapi lebih baik gua ke kantor, gua keluarin uang yang serupa, gua kasih makan teman-teman gua. Oke. Jadi kayak, Iya. makan apa kita? Pizza. Kita tanyain sering gua. Hah. Karena buat gua daripada gua ngeluarin uang untuk diri sendiri dengan harga yang sama, mendingan gua bikin senang teman-teman gua dengan harga yang sama. Nah iya, itu maksudnya Gitu. gini, gue sering debat sama Zawin dulu adalah kayak gini. Karena dulu kita sama-sama belum paham, maksud gue gini, kayak, Win, nggak apa-apa lo gaya gitu. Maksud gue kayak, lu pengen nyoba pakai baju apa, eksperimen dulu, kalau lu ngerasa nggak cocok, lu kan pasti pernah melakukan itu dong. Ya. Sampai akhirnya lu bilang kayak, enggak, aing mah kieu wae, bener nggak? Ya. Bener kan? Baju gua juga ada yang mahal, Us. Ada, ya makanya gue bilang, ini tuh Bukan pada murah semua, cuman Betul. mungkin bajunya tidak segaya lu. Ibarat gua kalau di gunung gua hype beast-nya lah gitu. Gua kalau naik gunung terus ada yang bergaya sia satim jeung baju aing sorangan mahalanu aing. Gunungnya Zawin sebenarnya yang di titik dia naik gunung itu bukan puncak gunung tapi puncak fashion. Ketika kita bertemu sekarang nih dengan kondisi dia sudah punya karyawan, gue punya karyawan juga, dia sudah mulai sadar apa yang berfungsi buat dia dan apa yang berfungsi buat gue, dan itu tidak sama padahal kita adalah satu orang yang sama. Mungkin kalau gue dibilang kayak, Us, kenapa sih nggak beli mobil Porsche kayak Andika, kayak Gading? Gue menjawab hal yang Zawin jawab. Karena menurut gue itu Lu nggak dapet senangnya di situ. Betul. Kalau gua punya uang mungkin gua akan beli Porsche. Lu Mungkin. karena gini, Zawin ini kemarin gue baru dapat hal yang baru buat gue ya, Zawin ya, titik berubahnya gue bilang kayak, emang kamari orang pakai si rokoknya mana kan, jadi mau dia nawarin si rokok dia ke gue karena dia pengen ya hidup dia sekarang nomaden semenjak sakit hati, cuman kita bahas itu nanti. Dia bilang gini, itu memang ya 200 di tol nggak goyang. Nggak goyang. Terus gue di bilang, jalan tol iya mang, tol non karena tol layang 160. Iya. Yang zuk Betul. Nah, gue tuh bingung gini. Terus kenapa tuh nggak dia bilang 160 di tol layang gini. Terus gue bilang, kenapa tuh nggak kayak Zawin dulu? Dulu mah Zawin mah kayaknya nggak pernah pelan gitu bawa mobil. Aduh, Mang, umur edan itu. Kunon ayeuna. Tuh naik motor juga udah nggak ngebut sekarang. Iya itu, maksudnya banyak hal yang berubah dan hal yang akhirnya yang dipikir kita ego ya. Maksudnya yang dulu kita anjing, aing teh gini, aing teh banyak yang berubah gitu.
banyak lah orang tuh buat gue orang yang nggak berubah justru aneh ya. Buat gue orang yang berkembang adalah orang yang ketika dia melihat potret masa lalunya, kemudian dia prosesnya. Kemudian dia malu melihat masa lalunya. Iya. Buat gue orang akan selalu berubah itu dipengaruhi oleh pengalaman dan kedewasaan. Pasti akan berubah. Setuju. Karena misalkan kayak aing ngeliat aing di inbox, aing malu sih. Gitu. Gitu. Mungkin kalau gue ngelihat stand up di Suci, gue aing kernaon si Win gitu. Ya, selamat malam sebenarnya. Gitu. Diupload lagi sama Kompas kan diupload ulang gitu. Gua kira kunaon diupload ini teh aduh masa lalu anjing. Tapi gue tidak pernah malu sama stand up gue dari zaman dulu. Karena sampai sekarang aingnya gitu. Ngerti gak? Jadi kayak misalkan atau jangan-jangan lu nggak ada perkembangan. Betul. Masih nggak ada premis. Kadang-kadang aing teh suka bingung. Kadang-kadang aing nggak berkembang atau aing teh kemajuan. Maksudnya? Karena orang lain baru mencoba kayak aing teh di tahun-tahun belakangan ini gitu. Mencoba kayak lu siapa? Anak baru bukan komik lama. Betul. Kemajuan dong. Kemajuan itu siapa? Ya mau jadi kayak gue juga banyak, bukan lu doang. Tapi gue jadi mundur. Maksudnya? Karena gue jadi storytelling kayak lu. Kok mundur? Dia anjing, gue gak terima nih kalau lu sebut mundur. Ya kan maksudnya kan, makanya gue bilang titik malunya beda, titik maju dan mundurnya beda. Jadi komik-komik yang dulunya storytelling, itu merangkap ke plesetan. Kayak misalkan Ernest bilang waktu dulu gue gak boleh plesetan. Gak boleh plesetan. Itu komedi rendah. Komedi rendah apa segala macam. Tahunnya dia bikin special show kemenangan gue telak pertama kali sama Ko Ernest. Thank you Ko Ernest, Illuminati. Wah, aku plesetan. Iya, gue bilang. Terus gue nih dari dulu receh-receh segala macam akhirnya bisa bikin konten kayak gini. Terus gue sekarang stand up pun ya kita udah lama nggak lihat. Lu nggak lihat gue storytelling kan? Lu juga nggak lihat perkembangan gue. Oh, lu plesetan sekarang? Tapi gue suka loh. Gue suka. Iya, enggak, emang dari dulu gini. Gue tuh tidak pernah, karena gue tidak pernah mendapatkan kesukaan. Maksudnya, gue tidak pernah dapat support dari apa yang gue suka. Entah dari orang tua gue, apa segala macam. Pasti aja tidak mampu. Makanya gue mencoba untuk kayak, yaudahlah gue cari yang gue suka aja. Yaitu adalah plesetan. Dari dulu, dari SMA. Nah, makanya gue pas yang storytelling, anjing gue tuh sukanya plesetan gitu. Karena gue pengen kayak lu tuh, gue yakin gak bakal disupport, ngerti gak? Nah, ketika gue memilih untuk jadi plesetan pun ternyata anjing banyak yang gak support juga gitu. Tapi di sisi lain, seneng sih. Maksudnya, gue butuh proses panjang untuk akhirnya gue bisa membuka diri gue. Gue butuh proses panjang akhirnya gue tahu nikmatnya storytelling. Gue tahu nikmatnya bercerita ke orang kayak gini gitu. Pas gue udah, ya plesetan emang masih gitu, cuman kayak anjing enak juga ya. Dan orang-orang yang storytelling pas pakai plesetan kayak anjing ternyata komedi seadanya gitu yang kita kepikiran aja, kita nggak tahu lucu nggak tahu enggak, enak juga gitu untuk sekali waktu, bener kan? Gue juga kalau stand up kadang plesetan, tapi plesetannya bukan plesetan tapi kayak ya premis terus plesetan gitu, atau openingnya plesetan gitu-gitu loh. Gue juga seneng kayak dan lu ketawa sendiri kan karena lu geli. Ya enggak, karena gini, ketika gue ketawa sendiri artinya gue menikmati itu. Nah itu dia. Karena ketika gue stand up sebetulnya orientasinya bukan penonton tapi gue. Orientasinya gue. Itu Zawin yang kadang-kadang orang itu suka apa sih Uus ngelawak sendiri, ketawa sendiri. Karena gue nggak terlalu peduli. Iya maksud gue karena gue nih yang emang kalau lu kan sekali-kali kan, maksudnya kayak untuk nganter jokes kan gitu. Jadi lu nah aing kan punchline-nya plesetan goblok. Jadi kayak pas enggak anjing, enggak mungkin gitu, enggak mungkin ini orang ketawa, tapi ini buat aing gitu. Lu bayangin aja, jadi kayak selama ini gue stand up plesetan tuh keakuan sebenarnya. Keakuan. Dan gue menyadari itu dan akhirnya gue bilang kayak anjing kayaknya gue harus storytelling buat berbagi gitu. Karena gue selama ini bisa sampai, mungkin orang bilangnya aing receh, menghibur orang apa segala macam, tapi kalau dipahamin kembali ke dalamnya kayaknya anjing aing keakuan gitu. Sebenarnya menghibur diri sendiri. Betul. Karena buat gue stand up itu berkah sih, karena stand up itu media untuk memaafkan kekurangan diri sendiri. Anjing sih itu sih. Buat gue. Kayak misalnya dulu kan gue bikin special show di Balik Tawa. Itu gue bikin di Balik Tawa awat berarti ya?
Di balik tawa itu gue bikin untuk apa ya? Gue lagi sedih bapak gue meninggal. Jadi gue bikin bercerita bapak gue meninggal. Iya, gue tahu itu. Gue nonton kan salah satu di waktu itu di mana ya? Jangan basa-basi lu nggak nonton. Nonton anjing gue. Enggak, orang nggak ada di Jakarta. Enggak, emang bukan di Jakarta, makanya gue bilang bukan di Jakarta. Di mana? Waktu itu gue ada show, abis itu ada show lu juga. Gue nggak tahu di mana. Enggak, lu nggak ada. Gue nggak. basa-basi. Nggak basa-basi anjing. Apa tuh? Gue ngerasanya gue pernah nonton di akhir tapi. Di open mic mungkin. Open mic Jakbar. Mungkin. Nah itu mana ngebahas babe mana bener itu iya. Aing ingat. Oh, atau di UII mungkin. Jogja, open mic juga gua situ. Nah itu pokoknya Aing teh Show sih. pernah ada job atau apa gitu. Pokoknya abis itu, si Ya, Zawin lagi ada show gitu. Kayaknya sih. Dan itu Aing ngerasa kayak, kan selama ini Aing tahu cuma indungnya. Ada mana suka cerita soal bagaimana mana struggling buat indung. Di mana fuck lah babe Aing yang gimana gitu. Itu dulu waktu masih umur 20. Bener kan? Nah tapi Aing bisa ngeliat ketenangan itu mana di atas panggung. Maksudnya, dulu mah mungkin belum ngeh kali ya. Maksudnya orang bertemu hal-hal yang spiritual, hal-hal yang akhirnya dia sama diri ini Zawin nabrak gitu. Terus akhirnya yang kalah dan menang cuma lu yang tahu gitu. Dan gue ngeliat di situ tuh kayak anjing nggak mungkin anjing Zawin yang sekehel itu sama babehnya gitu. Tiba-tiba mana stand up anjing batur mah seuri gitu tapi aing nyaho mana aya lah maksudnya keheulna aya soalnya panon maneh berem sih. Makanya mana open mic kan karena untuk melatih itu untuk enggak Melatih karena kan beberapa kali gua open mic tuh pasti nangis kan. betul, iya. Itu harus dilatih supaya Iya, kita iya. apa ya istilahnya membeku lah gitu ya, keras hati Betul. supaya ya sekedar bercerita gitu karena sedih kan itu. Anjing si Zawin mengakui kalau dia keras hati. Bukan keras hati. Baru nyampe kuping gua tuh anget banget Zawin. Bukan keras Karena hati. aku juga keras kepala. Bukan keras hati. Iya. Gue berstand up membiasakan diri supaya hati gue kebal terhadap rasa sakit itu. Iya. Ya maksudnya itu terlontar dari mulut lu ya. Kenapa? Blessing sih buat gua. Maksudnya bersyukur aja hari ini ada gitu. Si anjing ini tuh orang tepadulian anjing jelemana. Terpaduli ya. Peduli sama orang lain, nggak peduli dia pokoknya. Tapi dia ada beberapa hal yang sangat sensitif dulu ke bokapnya, sama nyokapnya. Itu hal yang gue nggak butuh ikut Zawin nongkrong berkali-kali. Kan gue bilang, gue tuh kalau kenal sama orang, gue tuh cuma butuh 1 hari buat tahu dia kayak gimana. Terus akhirnya gue lihat perkembangan dia, kita bisa cekikik waktu lagi di Bajo, lagi nunggu kapal. Dan gue ngerasa banyak yang anjing gue ngerasa bersyukur gitu dengan ilmu yang gue dapat dalam proses gue gitu. Terus kayak gue ketemu lu lagi. Terus di situ lu kayak aing udah nggak bisa nyetir ngebut anjing gitu. Terus hari ini terus mana bilang kayak ya namanya juga keras hati harus diproses stand up comedy itu untuk berdamai. Anjing Zawin hatur nuhun. Karena Anda adalah orang paling keras hati dan keras kepala yang pernah saya temui waktu itu. Emang iya ya. Aslina. Mana tahu gak waktu mana ngebom di rooftop itu? Mana nggak bisa bercanda sama sekali. Mana nggak anjing mana hilang yang orang mah seserian heureuy jeung si Kan udah Gilbas. ngebom anjing. Iya kan aing mah kan udah nggak peduli gitu-gitu. Nah mana teh masih anjing nggak bisa gini, aing teh gini-gini. Aduh, puntennya gitu kayak lu ke anak-anak kayak gitu kayak puntennya aing tadi kayak tapi aing ngebom sih gitu. Aing ngelihat banyak proses anjing mana. Fuck Alkomenu. Fuck Marky Chaps anjing semua ngubah lu keren anjing. Fuck. Keren. Nggak boleh ngomong fuck ya. Fuck kan konotasinya negatif tahu Zawin nggak boleh. Tergantung lah konteksnya apa. Ya maksudnya buat muasin Apa? kaum Kamu apa? gila moral. Gue berterima kasih tahu sama mantan lu. Kenapa? Gue berterima kasih tahu sama mantan lu. Kenapa emang? Ya udah memutuskan untuk tidak sama lu. Kok gitu? Kenapa emang? Karena mana jadi lebih menyenangkan. Emang gitu ya? Iya. Aing teu kabayangnya maksudnya di saat maneh sangat peduli dengan indung maneh, dengan ibu maneh, dengan semua kebutuhan beliau gitu. Terus ditambah lagi dengan maneh harus mikirin kebutuhan istri yang mungkin saat itu maneh harus anjing aing laki-laki anjing maneh kan gitu ya. Aing laki-laki aja aing harus tanggung jawab gitu. Kayaknya aing ketemu maneh sekarang ya pakai celana bahan sama kemeja kotak-kotak sih ya. Maksudnya?
Udah gitu kemeja kotak-kotak yang Dulu. enggak sekarang. Kenapa? Yang mana udah menyerah sama fashion aja gitu kayak ya yang penting istri aing bahagia, yang penting indung aing bahagia. Fashion fuck lah anjing gitu. Kayak nggak pernah nyoba apapun sama sekali. Udah enggak sih dulu masa eksplorasinya kan udah kelar. Iya, maksud gitu, aing kayak mana nggak jadi orang tua bapak-bapak yang akhirnya ya udahlah demi anak istri, demi ini jadi dia jadi fashionnya jadi kelihatan tua gitu. Padahal belum umurnya, Win. Nah, nah mungkin kalau maneh sama dia yang nggak tahu ya, salah satu cabang-cabang kemungkinan yang aing bikin salah satunya adalah itu gitu. Terus maneh ningali aing kemudian pakai kalung emas. Terus maneh gini, daripada kalung emas mah ya, daripada kalung-kalung mending gini. investasi. Yuk gabung ini gitu. Aingnya baru sebulan di MLM ini udah bisa beli Outlander. Nah, Outlander mana teh yang mana punya sekarang mungkin ya itu hasil MLM anjing dan itu bukan punya mana yang minjem. Terus dihancur-hancurin. Ya, cuma buat foto aja. Ini hasil saya MLM gitu kayaknya sih. Makanya Gua nggak tahu sih kalau itu. nggak tahu aing bilang mana bisa sesupel itu, mana bisa sekarang ngekos di Bali, tinggal di Bali. Terus gua sampai di tahap kayak orang banyak yang bertanya kayak, lu kan udah nggak ada TV, kok lu bisa gini, kok lu bisa gini, lu bisa gini gitu kayak. Aing mau ngejelasin tapi bingung, makanya Aing teh nggak nanya ke maneh, karena Aing yakin rezeki maneh di luar sana ada yang lain yang Aing nggak tahu gitu. Jadi kayak, iya kan ngeliat maneh kayak, Aing ngekos sekarang kos di Bali, anjing itu keputusan yang sangat beresiko dan menurut Aing yang maneh yang dulunya Jawa Barat sentris banget gitu, maksudnya tidak bisa lepas dari Bogor. Tiba-tiba mau nomaden keluar sampai kayak, belilah mobil aing mau tinggal di sini, aing mau tinggal di sini. Enggak, itu enggak mungkin. Kemarin ke Bajo malah ngopi doang gua. Beneran balik lagi. Ya, itu beneran balik lagi, Win. Iya. Gua beberapa kali gua kayak gitu. Jadi kemarin gua ketemu Zawin. Gua kira Zawin tuh bakalan apa ya? Di sana mau ada trip, mau ada melihat terumbu karang, keindahan alam gitu kan kayak seperti di Marquee Chaps. Ngapain Win ke Bajo? Ngopi. Bercanda. Ngapain Win ke Bajo? Ngopi besok pulang. Simple banget. Karena gini, gue nyobain tinggal di Bali karena gini. Gue di Jakarta kan ngurus kaos ya. Soalnya kalau di Jakarta, gue kan orangnya nggak bisa diem sih. Maksudnya harus ada yang dikerjain. Iya betul. Ketika gue di Jakarta tuh pikiran gue tuh uang. Dan gue mikir uang itu semakin dicari akan semakin kurang. Wah. Jadi, thank you. Kenapa? Thank you. Setiap kali gue salaman berarti itu tersampaikan. Iya, thank you. Ya, akhirnya gue mencoba untuk pergi dari awal kan gue ninggalin stand up kan dengan gue kan nggak punya YouTube waktu pertama kali ninggalin stand up. Iya. Akhirnya ternyata YouTube berkembang. Gue ninggalin uang, malah uang yang nyamperin gue kayak kan paradoks ya. Sama. Itu kayak apa ya? Kemarin tuh waktu corona itu gue kayak ngejar uang lagi jadi kayak pusing. Jadi kaos tuh sekarang kayak ya udahlah Jup lu yang ngurus gitu. Gue cabut gitu. Gue mah nge-YouTube aja lah. Gitu, stand up nggak gue ambil. Malah rezekinya di situ, dari santai. Tapi kadang tuh begini loh, santai itu nggak lagi santai ketika santai lu terlalu santai. Iya. Makasih Zawin. Kenapa? Makasih ya betul. Iya. Jadi thank you. Kadang ketika gue jalan-jalan atau gue terlalu santai, terkadang liburan gue adalah kerja. Gitu. Atau ketika gue terlalu banyak berlibur, liburan gue adalah tidur di rumah. Gitu. Iya, jadi santai tidak lagi santai ya. Iya. Karena gue dulu waktu sekolah gue diajarin liburan itu adalah perpindahan dari sebuah pekerjaan ke pekerjaan lainnya dengan intensitas yang lebih padat. Gitu. Iya. Dan itu sama banget Win, maksudnya kayak corona juga gue beberapa pekerjaan stand up juga gue ambil. Karena apalagi stand up-nya sekarang online ya. Iya, enggak. Gua kayak esensinya nggak bisa. Keseniannya, maksudnya kesenian ini teh kita butuh interaksi gitu.
Makanya gue milih open mic, dan ketika gue tinggal di Bali, gue open mic, gue bahagia. Gue bahagia sekali, maksudnya gue seperti mendapatkan perasaan ketika pertama kali gue open mic gitu. Ya tuduhan-tuduhan. Kebahagiaan tanpa uang. Tuduhan-tuduhan itu tuh terjadi sih, kayak misalkan kayak dari lu ke gue. Kayak, mana guys jarang open mic-nya. Enggak, Aing waktu, kan kita udah lama gak ketemu ya, mana juga kan biasa di Jakbar kan. Nah mungkin posisi Aing sebelum Februari kemarin, masa pandemi segala macam, Aing di posisi mana kayaknya? Kenapa tuh? Aing seminggu sekali pasti ke Jakbar. Open mic? Enggak, untuk sekarang sekedar cuma ngopi, nonton sama anak-anak. Kalau misalnya line up kurang apa segala macam naik. Kalau ada bahan baru juga cuma bahas itu doang gitu. Jadi kayak nggak bisa, maksudnya stand up tanpa penonton gitu, nggak bisa, Aing. Kecuali emang yang acaranya charity, emang ya udah itu mah bantu aja udah. Atau kecuali emang lagi butuh duit banget. Alhamdulillahnya Jawin. Kenapa? Maksud gua kayak ada lah rezeki ya. Ada gitu, maksudnya karena apa ya? Tapi sebenarnya rezeki itu kalau kata Kuresiap, boleh gua ngomong kayak gini ya depan alkohol? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, iya. Rezeki itu bisa dinilai dari segi kuantitas dan kualitas. Ya. Gitu. Jadi berapa banyak orang yang uangnya lebih banyak, kemudian berhutang kepada orang yang gajinya justru di bawah dia. Kan gitu. Betul. Artinya kan secara kuantitas memang lebih tinggi, tapi secara kualitas kan jauh lebih rendah. Iya. Thank you, Jawin. Bukankah lebih nikmat uang 10 juta dengan rasa puas ketimbang 100 juta dengan rasa kurang? Ya. Anjing, bener. Karena emang apa ya, yang lu bilang di Jakarta isa lebat money gitu, kayak ngerti gak sih kayak apa yang gue lakukan sekarang itu kayak membuat sebuah pegunungan Tibet di Jakarta. Gue pengen ke Tibet sih. Me too, bro. Nanti Januari gue ke Turki. Pengen salju. Maksudnya salju. Keliling kunci. Turki. Oh iya, Turki. Kami memutuskan untuk pergi. Maksudnya kayak mencari ketenangan di tempat lain. Gue mencari ketenangan di Jakarta gitu. Dengan bikin apa? Dengan bikin pegunungan sendiri yang gue buat circle-nya tuh. Jadi kayak hawa dinginnya, ya kan? Terus kayak ketinggiannya. Itu gue buat berdasarkan kayak attitude gue, cara gue bersosmed, cara gue berteman, dengan siapa aja gue bergaul. Cara lo bersosmed juga gue pengen tanyain tuh di Alkomenu. Iya, nanti. Gue bahas. Nanti. Menarik soalnya. Iya. Gue pengen tahu lah. Betul. Ya, gitulah, Us. Iya. Gue, kalau sekarang sih gue nganggapnya ya, happy sih gue. Maksudnya jauh lebih bahagia ketika gue tinggalin stand up untuk uang. Jawin. Makanya dulu kan gue sempet stand up waktu bapak gue sekarat. Gue stand up waktu nenek gue meninggal. Gitu. Jadi kayak seperti gue mengasihani diri gue sendiri, mengutuk diri gue sendiri. Gitu. Terus ketika gue tinggalin stand up, bukan tinggalin stand up ya, sorry ya. Nggak mau lagi stand up kalau gue lagi nggak mau, gitu. Oke. Gue stand up kalau gue lagi mau. Gitu. Jadi kayak anjir bahagia gitu. Jadi kenikmatan stand upnya tuh kembali gitu. Stand up sebagai hobi bukan sebagai pekerjaan. Itu sih gue kayak yang nggak lu punya, tapi lu punya, dan itu menurut gue itu hal yang penting dalam karir. Bukan apa tuh? Goals kecil, Win. Ya pastilah kita punya. Iya. Dan kadang-kadang orang itu nggak believe karena itu tidak dilihat orang, gitu. Kayak goals kecil lu yang lu bilang kayak gue pengen ini bla 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 bla. Menurut gue itu nggak usah itu nggak penting dikamerain, anjing. Bener gak sih? Ada beberapa hal yang emang lu lakuin karena emang lu pengen aja. Bukan untuk kamera, ya. Ada kan? Ya banyak lah. Iya. Ya kayak ke Bajo gitu kan gue pernah kok bangun tidur kayak anjing kemananya, anjing ke Pontianak ngopi. Ya itu, maksudnya lu sampai di tahap kayak lu ketemu sama gue apa segala macam menurut para konten kreator, anjing ini gold anjing. Lu ketemu sama Uus kayak di tengah jalan gak sengaja. Daing gitu. mah peduli. Ya, nu penting mah ngopi bener beres kata ngopi. Dan gini, dan gue kan abis itu ketemu sama dia di Escape Bajo. Itu kita gak janjian kan? Kita ketemu 2 kali di bandara. Ya udah kayak, Us kalau udah beres berlayar langsung kabarin aja. Nanti siapa tahu gue masih di Bajo, dia bilang karena dia niatnya cuma ngopi doang. Ya udah. Ini dekatnya kemana? Ke nasi Padang atau ke tempat ngopi? Waduh, udah searah ke sana, Mas. Oh, ya sudah. Coba bayangin kalau gue jadi artis yang rese. Gue pengen nasi Padang. Gue nggak mau tahu, gue mau nasi Padang. Mungkin gue nggak bakal ketemu lo di Escape Bajo.
Karena di Escape Baju gue ketemu teman-teman dia yang menarik lah intinya gitu, yang Nanti si siapa tadi? Dikta itu nanti naik kapalnya kapal yang kemarin teman gue itu. Oh ini kita Mm-mm. sih, maksud gue dengan apa yang gue kerjakan ternyata benang merahnya sampai situ, Win. Aing ke pas itu ke Escape Baju ketemu. Karena gue nggak ngeh karena gue belum tidur dan posisinya emang sedang mabui gitu. Maksudnya dari itu belum tidur, packing segala macam belum tidur. Tiba-tiba, siadai anjing. Ada Jawin di situ di Escape Baju. Anjing. Dari situlah gue tidak pernah menyesali pilihan yang gue pilih. Semakin yakin gitu. Jadi semakin yakin dengan hal-hal yang kayak gitu, Win. Jadi kayak yang mana bilang mana ninggalin stand up demi kehidupan mana sekarang aing support karena toh gue tidak meninggalkan TV. Tapi misalkan kayak untuk memilih antara apa yang gue kerjakan sekarang apa TV ya ini. Tapi kadang pengen sih gue ke TV cuman gak ada yang ngundang. Ya, saya juga diundang. Tapi di-cut-nya cepet. Tapi gue inget dulu tuh waktu di Suci itu kan lu MC ya. Terus lu tuh pakai HP biasa aja gitu. Terus lu ngomong kayak buat apa sih punya HP 10 juta, mau bajir tahu orang sama aja fungsinya cuman buat gengsi doang. Dan ternyata ketika final lu udah beli HP Sony Xperia Z. Harga 15 juta atau 10 juta. 15 juta ya. Iya. Us kok beli HP yang mahal? Us ya nggak apa-apa, gua kemarin beli aja nggak sengaja gesek. Ya. Karena di balik itu ada cerita. Gimana tuh? Ada ceritanya. Gimana tuh? Jadi ada orang yang melakukan hal yang sama ke gua. Kayak gitu. Maksudnya? Us, beli aja handphone HTC. HTC. Handphone HTC mah tuh nggak gerung atau keliling Bandung. Emang motornya apa? Iya, geng motor. Oh, geng motor. Iya. Beli aja kayak handphone HTC, ngapain beli handphone mahal-mahal, lihat nih speknya gini segala macam. HTC bagus. Apa? Terus HTC bagus. Emang bagus. Dan di saat itu aing bilang kayak anjing, aing beli Lenovo yang Kobe Bryant. Itu juga mahal. Waktu itu harganya 5 juta atau 7 juta gitu. Karena Kobe Bryant. Aing beli tuh Lenovo. Sama aja lah spek mah gini. Anjing, maksud aing teh iya bukan soal speknya tapi ini soal Kobe Bryant gitu. Terus pada akhir aing beli Xperia karena aing teh kan jorok. Buat teman-teman dekat saya believe kalian tahu saya orangnya jorok. Jadi Xperia itu menyediakan waterproof. Jadi kalau kesiram air apa segala macam saat itu tidak mati. Xperia Z anti air ya? Anti air. Makanya saya beli. Nah teman saya yang ini pas saya beli Xperia Z sama. Karena HTC-nya udah mulai ngehang. Jadi dari situ kayak fungsional gue tetap dapat. Cuman emang untuk mendapatkan fungsional yang dengan spek yang gue pengen plus ada duit dan aing punya kerja keras gitu. Jadi kayak pengen nyobain deh beli handphone harga 15 juta worth it nggak? Gitu. Worth it. Apa aing beli 2 kali, yang pertama dimaling soalnya. Itu saat itu. Nah ini kan maksudnya ini kan beri cerita yang linear ya gitu. Maksudnya aing ketemu aing lagi nih. Ada, iya. Ada yang bilang HTC handphone terbaik, tidak akan ngehang. Daripada beli iPhone, aing nggak beli iPhone. Aing beli Sony Xperia. Gua nggak beli iPhone karena gua nggak suka aja. Betul kan? Iya, karena kalau aing baru ngeh gitu kalau misalkan sebenarnya orang itu bukan iri masalah gengsi atau tidaknya sih, tapi lebih ke soal kayak duit segitu harusnya bisa buat beli. Nah, tergantung masalah uang itu kan nggak gitu sih cara mikirnya. Iya nggak bakal pernah bisa kan ngomong. Cara mikirnya iya, itu betul. Uang itu persentase Alphard itu bisa jadi sederhana kalau kita bisa beli 1000 Alphard gitu. Jadi tergantung penghasilan. Jadi kan ada persentasenya mungkin 50% untuk ditabung, kemudian 30% produksi, 10% orang tua, 10% untuk hedon. Itu dia, bro. Kita kan punya biaya apresiasi diri. Iya, gitu. itu. Apa? Biaya apresiasi diri. Kenapa? Ini Zawin kan yang ngomong. Biar apresiasi diri waktu aku bertemu denganmu. Tidak ada. Karena Anda fokus dengan sekitar Anda. Anda tidak perlu dengan diri Anda, Zawin. Dulu. Iya, itu. Sempat. Sempat kan? Sempat.
buat teman-teman maksudnya jangan pernah ngerasa kalau proses lu tuh kayak gue udah nggak gini, nggak bakal gini. Nggak, gue lihat Zawin yang selalu peduli dengan orang-orang yang sayang sama dia, sampai dia nggak peduli sama dirinya sendiri kok. 4. Sempet kan kayak gitu, terus kayak gue tahu Zawin orang yang tipikal orang yang begitu, terus tiba-tiba jadi ya biaya apresiasi diri. Fuck. Kadang-kadang gue suka mikir gini deh, kayak taruhlah ada artis, foto-foto brand, barang-barang branded. Karena itu yang ngebuat gue nyadarin itu hari ini, baru hari ini, Win. Gue bisa ngajak bini gue belanja. Ya, tas-tas lumayan lah gitu. 20 juta ya? Ya nggak segitulah. Berapa lumayan lu tuh berapa? Gua 30. Kontol. Tapi diskon. Iya. Jadi 25. Masih mahal anjing. Kalau gue Instastory, orang pasti bakal bilang, oh di saat orang-orang pada susah lu pada belanja ya. Iya, gue beli 2 mobil. Betul kan? Tapi lu tau gak saat lu... Tapi kan gue pamerin. Iya. Ini kan lu aja tadi ngomong gitu. Iya. Tapi di sisi lain waktu gue lagi belanja tas bini gue, ya, ada ibu-ibu bawa 5 tas. Gue tidak menyorot ibu-ibu yang punya tas kantong belanjaan 5 biji dengan tas branded semua itu. Karena gue tahu rasanya ketika orang kayak mulai membanding-bandingkan hidup, mulai lu mah enak gini, lu mah enak. Gue nggak mau kayak gitu. Lu bayangin, men, orang kaya di Indonesia tuh banyak banget, bro. Banyak. Bener gak sih? Dan semakin kaya semakin biasa tampilannya. Shit, itu dia sih. Gue bilang kayak tadi bini gue mau Instastories, gue bilang ini hadiah dari ayah segala macam. Gue bilang nggak usah, banyak orang ini. Gue masih ada pikiran begitu. Tapi kalau artis tuh beda sih. Kalau artis kan dia butuh image, brand image, personal image. Jadi apa yang ditampilkan di media sosial hanya sekedar branding untuk pekerjaan. Jadi buat gue nggak masalah sih. Nah itu dia maksudnya. Kalau pekerjaannya di situ yang terserah dia. Apa salahnya? Apa urusannya sama kita, Tapi impactnya ke orang-orang kayak kita. Kayak kita? Nggak kayak gue sih kayaknya. Kenapa? Impactnya apa? Nggak, lu taruh deh, karena mungkin lu belum nyoba kali ya. Nyoba apa? Kayak misalkan lu punya sesuatu hal, atau karena emang beda pasar kali ya. Ya kalau gue mampu beli gue Louis Vuitton, cuma pada saat ini belum, uang hedon gue belum sampai angka itu. Nah itu, maksud gua tuh gini, kayak lu aja mengakui, maksudnya hal-hal yang kayak dimensi bersosial media, ngerti kan? Tapi kalau ternyata dengan membeli Louis Vuitton mempengaruhi pekerjaan gue akan beli itu bukan dengan uang hedon tapi uang produksi. Dan nggak masalah karena itu ada hubungan dengan pekerjaan. Aduh anjing, gua nggak nyangka Zawin bisa Kenapa? Lu ngajaknya ngobrol serius sih? Enggak bro, Kenapa, ini tai lu Win lu. Kenapa? Bro, Zawin yang gua kenal nggak ada biaya produksi. Ada biaya produksi dong. Baju bagus itu kalau misalnya gue beli baju bagus, gue nggak pakai uang hedon tapi pakai uang produksi. Win anjing, thank you banget anjing. Terima kasih mantannya Zawin. Terima kasih mantannya Zawin. Karena penghasilan gue sekarang dan dulu juga kan udah jauh, gue kan berkembang. Iya tahu, cuman gue berterima kasih aja, boleh nggak gue bilang makasih ke mantan lo? Ya jangan seakan-akan kan lu jadi menjelek-jelekan dia. Enggak, gue mau menjelek-jelekan dia, emang pilihan dia berarti baik untuk dia, dan ternyata pilihan dia juga baik buat untuk lu. gue. Anjing gue siapa namanya? Janganlah. Oh ya udah, janganlah. Makasih ya. Namanya janganlah kan? Iya, janganlah. Makasih jalan ya. hidup kita kan udah berbeda. Betul, makanya jangan pernah meremehkan kayak rasa sakit hati. Kan gue pernah bilang waktu itu di konten gue, rasa sakit adalah alat tukar keberuntungan. Nggak ada lagi udah. Tergantung rasa sakitnya dialihkan kemana nih. Kebetulan gue dalam hal positif mungkin ya. Tapi kalau misalkan lo ngomongin Robert Downey Jr. juga pelariannya dia kan negatif, kan narkoba. Tapi setelah dia memerankan jadi Iron Man, orang jadi kayak bayangkan Robert Downey yang mantan pecandu narkoba telah meniti karirnya bla 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 bla. Jadi itu jadi bukan keputusan yang salah. Jadi menurut gua dari awal kita ngobrol ini, gua bukan masalah positif negatifnya Win, tapi gua ngelihat dari perspektif bagaimana cara lu ternyata dari proses sakit hati itu menemukan kebahagiaan lu yang menurut gua, yaitu gue bilang tadi, kalau mungkin kalau jadi suaminya dia, lu jadi orang yang gak menyenangkan, itu intinya. Tapi itu tidak menjamin gua bahagia atau tidak. Maksudnya kebahagiaan itu kan sifatnya relatif. Mungkin gua terlihat tidak bahagia tapi bahagia, atau bahkan sebaliknya gua terlihat bahagia, gua merasa kesepian, kan bisa jadi seperti itu.
Setuju. Iya. Itu gue setuju. Cuman kalau konteksnya kayak Maksudnya dari kita tidak bisa menjudge seseorang itu bahagia atau tidak. iya, cuman kan dari apa yang lu ceritakan. Ini kan udah konteksnya dari apa yang lu ceritakan. Ini bagian yang happy-happynya aja nih gitu. Bagian happy-nya. Iya, karena Kan gue udah lama nggak ngomong bagian sedihnya. iya. Karena Anda juga lihat saya juga bagian happy-nya aja, tidak bagian sedihnya. Nah, itu. Iya. Nah, Dan itu kan tidak saya tampilkan di kamera. Iya, nah bukan itu konsumsi publik. Nah, itu output yang kayak gini-gini tuh gue seneng. Maksud gue dari bagian-bagian rasa sakit yang mungkin bisa lu pilih untuk lu ceritakan, tapi lu rasa kayak itu gue handle sendiri, ngerti? Iya. Iya nggak? Bukan konsumsi publik lah. Tapi ternyata hal-hal output yang menyenangkan ini, yang lu obrolin ke gue, ternyata nyambung sama gue. Padahal lu sama gue berada di dua jalur yang... Kita dua jalur yang berbeda. Jadi teman-teman tolong nih buat kayak harus kayak Uus, harus kayak apa, harus kayak enggak, gua tuh dari awal bikin konten ini untuk menceritakan histori gua, nggak ada yang apa ya, lu tidak akan pernah, lu bukan arsitek tapi lu ngomongin bangunan. Lu nggak bakal bisa ngomongin bangunan, nggak bakal kredibel ngomongin bangunan. Tapi lu kredibel untuk ngomongin kisah hidup lu sendiri. That's it. Itu yang gua coba buat karena menurut gua itu yang kurang dari gua gitu. Gua terlalu sibuk. Terlalu gua sentris. Iya, terlalu apa ya? Gua tidak mau menceritakan orang tua gua, kondisi gua. Gue sama sekali nggak mau sampai suatu saat gue ngerasa kayak karena gue sering dituduh macam-macam karena stigma public figure, artis apa selebritis apa segala macam, jadi gue dinilai sama. Gue udah artis belum sih? Aduh, Win, susah nilai itu. Tapi kalau artis iya, kalau artis iya, karena lu berkarya kan. Dalam konteks seniman ya, Iya. selebriti mungkin ya. Tidak. Di kolom komentar gua suka ada yang, "Bang, kenapa sih lu nggak pernah collab sama komika? Lu nggak pernah ini segala macam?" Karena gua belum tahu apakah mereka gila fame, apakah yang mereka incer popularitas, apa gua belum tahu gitu. Maksudnya kayak prosesnya bakal kayak gimana gitu. Dia ini. Tapi kalau beberapa yang menurut gua menarik ya sampai akhirnya gue diketemuin lu gitu, mungkin doa-doa orang juga kali ya di kolom komentar. Gue pengen lu ketemu sama Zawin, ya udah nih akhirnya gue Uus masih percaya doa ya. believe bro. Ih gila lu. Mungkin salah satu doa gue gitu, tolong lunakanlah hati Zawin gini. Lu masih percaya doa berarti? Masih lah. Oh gila. masih ya. Gila lu. Nanya aja. Iya. Orang gila aja masih minta rokok. Sederhana ya? Iya, masa kita yang waras lupa? Pakan duit tidak banyak, dia nggak butuh pertolongan lagi. Hah? Hah? Wah. Yang nolong gua Tuhan, bro. Nggak ada Tuhan lain. yang mana nih? Hah? Tuhan yang mana? Tuhan mungkin Tuhan versi gua sih. Oh, Iya. nah, Tuhan yang oke gue lah. yakini. Karena kadang-kadang banyak orang yang ini orang yang begini bakal begini, orang yang melakukan ini bakal begini. Enggak lah, menurut gue kayak Media lu mendekatkan diri dengan Tuhan apa kalau lu masih percaya Tuhan? ritual agama gua. Oh, masih ya? Masih. Masih beneran ya? Ah, lu kaget? Enggak, gue nanya. Lu kira gua udah sejauh itu ya? Enggak, Win, enggak. Maksud gua kayak ya mungkin dulu gua nggak pernah nunjukin depan lu apa segala macem. Ya mungkin tidak pernah. Iya. Mungkin tidak pernah gitu. Emang karena Karena emang lagi enggak aja waktu itu ya. betul. Jadi emang enggak ditunjukin ya. Betul. Tapi kok kalau lu melakukan itu dibilang sombong gitu ya. Jadi ya udah enggak usah gitu, sampai pulang juga enggak usah deh aku nunjukin ke enggak ada siapa-siapa. Kadang itu sebetulnya yang gue heran. Suka ada orang yang ngirim ta'aruf ke gua gitu. Bagaimana caranya kemudian lu meminta seseorang hanya kenal dari layar tanpa mengenal, kemudian lu yakin untuk menikahinya gitu. Kayak dari situ aja gua udah menemukan sesuatu yang aneh dari cara pikirnya, ya jelas saya tidak mau kan. Betul. Karena saya tidak pernah mengirim message ke Alexandra Daddario atau Gal Gadot gitu. Gal Gadot nggak pernah. Tidak pernah. Saya paling pernah nge-DM The Rock sih. Saya DM Mang Batagor geus beak gitu. Nah, Batagor aja. Tuh, iya juga Mamang Batagor. Tapi lu di panggung, kuat. Ya, tapi gua yang dibilang goblok, gua yang dibilang gila sama orang.
Lu yang dibilang, ya maksudnya dibilang punya pemikiran gila apa segala macam, tidak pernah sekalipun kita melakukan itu gitu. Maksudnya ada yang salah nggak sih dengan hal itu gitu? Ya suka mah suka, ya cakep gitu kan. Iya, cuman kalau kayak gue gitu zaman gue dulu gitu di Facebooknya Luna Maya apa, mana tuh Luna Maya, lu cakep banget nikah kayak sama gue, kayaknya gue nggak berani deh. Kalau bercanda mungkin nggak, lain hal ya. Ini kan kalau sampai ngirim permohonan ta'aruf itu kan artinya sudah serius sekali. Ya gue mah sampai ada jadi istri kedua, gue mah ada juga Win di DM Instagram juga ada. Dia ngomong serius tuh. Iya. Lu mau? Gue bilang nggak bisa, gue tuh hidup cuma sekali. Terus cewek manapun yang terlahir dari orang tuanya yang sudah pasti dari orang tuanya, mereka tuh pasti dididik dan diberi kasih sayang agar bisa dilindungi dan dicintai oleh satu orang. Bapaknya. Bener kan? Bener kan? Karena orang yang paling sulit itu ngelepas anak perempuan kan bapaknya, bener kan? Iya, jadi makanya gue pengen kayak, ya udah gue pengen gantiin kayak, ya udah posisinya gue juga melakukan hal yang sama dengan satu orang aja, udah sih. Gitu. Itu sih, yang kayak gitu sih gue nggak gue balas, tapi gue baca karena nggak gue accept kan dari Instagramnya kayak gitu. Dan lu balas nggak kayak gitu-gitu? Enggak lah. Lu baca doang kan? Gue baca karena dulu juga saya belajar ya. Cara menjawab pertanyaan bodoh adalah dengan tidak menjawabnya. Saya baru melakukan itu semenjak Cing Abdel nyeramahin gue. Ya, selebihnya dari itu tidak. I don't give a chance bro, udah. Gue udah cukup banyak berjuang menjelaskan diri gue, udah. Semua platform yang gue menjelaskan diri gue udah banyak, jadi kayak fuck them, kayak udah. Gue sekarang jalan kayak gitu. Ya, semenjak Cing Abdel, orang tua yang gue tahu sebadung apa dia dulu gitu, apa yang dia ngomong gitu ke gue kayak sayang gue malu gitu, kayak itu jadi ngaruh gitu daripada orang lain yang ngomong yang gue nggak kenal di sosmed pakai akun palsu lah apa segala macam, itu yang ngaruh buat gue sih. Dan gue serespek itu sama Cing Abdel, jadi kayak kena gitu langsung kayak dek gitu, udah kelar. Goalsnya apa sih kan? Goals gua bahagia. Nah, itu hal yang paling tricky ketika nikah bro, itu. Nggak tahu, gua nggak bisa jawab karena gua belum menikah. Iya, maksud gua kayak gua tuh makanya gue bilang gue berterima kasih dengan mantan lu karena lu diarahkan untuk mencari kebahagiaan lu dulu, untuk lu tahu caranya gitu untuk bisa merasakannya. Yang mungkin nantinya lu bakal lebih wise gitu. Mungkin. Iya kan? Mudah-mudahan. Win itu tuh buat apa gitu? Itu mau ngapain? Karena dia bilang kayak buat bahagia gitu. Dan itu kena banget di gua karena gua kayak kenapa sih Bang Us lu nge-gym perutnya masih buncit? Lu apakah latihan lu nggak benar apa segala macem? Gue tuh masih pengen ngedang lagi gitu. Tinggal bilang aja nutrisinya salah. Bukan. Kan secara teori gitu sih. Ya karena gue masih minum alkohol. Iya. Secara teori Iya, kan? nutrisi. Iya. Tapi LeBron James perutnya agak buncit, oke. Iya. Banyak pemain-pemain NFL badannya buncit tapi larinya cepet banget gitu. Jadi sebenarnya bukan iya, kalau itu ya. Iya kan? Berarti Ya emang kan look itu kan karena lemak aja. Iya, karena nutrisi, karena makan terus gitu. Gua pernah megang orang yang perutnya six pack lebih lembek dari gua. Ya karena lu dari hati lu kan keras nih. Jadi nular tuh ke perut lu. Emang gak bisa diubah kan siapa dari lu tuh kayak gitu. Gue nggak tahu sih momen kapan lu ngerasa kayak gue harus twist gitu, kayak lu tetap jadi diri lu nih, versi diri lu, tapi versi lu yang bercabang lain gitu, yang ibarat skill tadi kalau lu main RPG itu, ini Zawin nih dengan keras hatinya, dengan semua kebaikan hatinya dan kepedulian dia, terus kayak cabang ke bawah nih. Nah lu yang pilih tuh yang menurut gue itu yang jadi nganter lu ke gue, jadi bisa nganter kita ke obrolan ini. Dengan gue ketemu lu gue kayak iya ternyata yang kurang dari seseorang itu goals kecil yang tadi kita bahas di awal. Kayak lu yang tiba-tiba lu bilang gue udah 4 menit gue udah ini gue udah pernah kesini, kayak anjing, itu kan beberapa hal itu tidak ada di kamera gitu. Dan nggak penting juga mungkin untuk sebagian besar orang ya. Nah itu, orang tuh sih Win tahan napas 4 menit. Iya buat ngapa? Iya ya nggak kan? apa-apa, gue seneng. Ya itu, kayak Bang lu kenapa sih nge-gym? Badan lu nggak ada perubahan, perutnya apa buncit apa segala macam. Gue bilang bukan itu target gue tuh ngedang, bukan punya badan. Ngedang tuh apa sih? Ngedang, slam dunk. Karena zaman dulu gue kuliah. Lu belum bisa ngedang? Bisa, makanya gue pengen ngedang lagi.
Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Oh, turun skillnya. Turun kemampuan fisiknya, karena kalau ngedang... Paha ya? Iya, jadi kayak... Orang mah taunya gue nge-gym gitu, tapi sebenarnya niatan goals gue kecil gue tuh itu. Squat berarti ya? Iya, squat depan, belakang, lunges, jumping, segala macem gue lakuin gitu. Gue pengen sih six pack tapi... Jangan Win, nanti lu gak nikmatin hidup, bener deh. Iya, kalau langsung menjudge gue tidak menikmati hidup dengan cara gue hidup. Bro, masalahnya itu berkaitan dengan hal yang membuat lu bahagia tuh makan, nggak ada. Apa yang lu sangka bahagia buat lu kan bukan berarti untuk orang lain iya. Iya, apa yang membuat lu bahagia dari hal-hal yang berbau diet? Gue tanya sama lu. Gue udah nggak makan nasi udah berapa lama, Us? Tahu, emang dengan lu tidak makan nasi lu jadi tidak memakan dosa yang lain ya secara makanan diet. Nah, tapi setidaknya makanan gue setidaknya kan dosanya, itu ya. Pasti ada setidaknya. Gue pun punya ya, setidaknya. Iya, gue juga nggak akan yang se ekstrim itulah. Iya, cuman punya perut six pack ya itu salah satu pantangannya. That's it. Pengen nyobain gue. Ya sama kayak gue vegan sebulan. Mungkin. setelah Tapi itu gue makin kesini kayak makin menikmati hidup yang lebih sehat dari sebelumnya sih. Jadi seperti bukan kayak orang diet, nggak bisa Win gue diet. Enggak, gue nggak diet, gue hidup berubah. Pola hidup gue berubah. Iya. Kayak yang lu bilang gue belum bangun padahal gue udah tidur. Iya. Ini gue udah ngantuk sebenarnya dari tadi, harusnya gue udah tidur. Lu janji jam 9. Gue biasanya nggak ngaret sih. Bro, lu datang jam 10:30. Enggak. Jam 10. 9:30. Iya, Teh. 9:30. Enggak. 9:30. Ya sorry dong. Kan gue WhatsApp tuh, jam 9-an, terus gue bilang, sebatang lagi gue cabut. Iya. Ini gue cabut. Soalnya kan dua-duanya temen gue hari ini yang dateng. Janjian sama gue jam 9. Iya, emang kalau orang Harusnya jam 11 gue tidur soalnya. Tapi kalau anak-anak markicap ngaret tuh gue marah banget biasanya. Iya. Ya kalau misalnya anak-anak Dia pernah digomelin sampai nangis. Ada yang pernah gue omelin di sini? Pernah? Pernah. Apakah kaitannya dengan waktu? Bukan. Iya. Memang kita berdua sama. Cuman beda aja. Beda ininya, beda jalurnya. Iya. Kalau lu soal waktu kan. Kalau soal waktu gue tidak, ya udahlah gitu. Yang penting kerjanya maksimal. Kalau gue, kalau lu mungkin waktu profesional juga. Maksudnya profesional? Maksudnya maksimal skill juga. Maksimal skill? Maksudnya? Iya, maksudnya ketika kerja harus yang sebaik mungkin. Iya, ya kan? Iya. Bukan selelah mungkin ya. Kalau gua sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Iya, kalau gua sebaik mungkin. Tapi waktu kayak karena gua tahu rasanya ongkang-ongkang kaki sebelum berangkat kerja. Gitu kalau gua. Gua juga nggak ngasih waktu pendek kan. Maksudnya kalau misalnya lu bisa tanggal 26 ya sok tanggal 26. Betul. Tapi jangan nyetor 27. Kalau ternyata nyetor 27 ya kenapa lu nggak bilang ke gua tanggal 28? Gue pernah ada konten gue bilang kayak gue benci bokap gua. Tapi gue sama bokap gue semakin mirip. Ya. Gue sama-sama keras kepala di arah yang berbeda. Itu dia. Itu yang gue yakin. Makanya kayak bilang, "Bang, kok lu bilang kok lu ngundang artis atau temen yang sefrekuensi terus sih?" Gue ini sama Zawin tuh totally beda. Tapi keras kepalanya sama untuk kita punya hal prinsipil yang nggak bisa diganggu gugat lah. That's it. Iya, dan kita nggak pernah nyoba buat ganggu itu gitu. Dan ya inilah hasil Marky Chops. Cuma kan kadang prinsip kita tuh berseberangan dengan prinsip orang sehingga prinsip kita menabrak prinsip orang. Iya. Gitu. Tanpa orang kayak Zawin, mungkin kalau di lokasi syuting nggak bakal ada yang on time. Tanpa orang kayak gua, tidak mungkin ada orang yang memaafkan kalau ada beberapa orang ya udahlah selalu aja gitu. Bener ya? Gue belajar dari Panji sih, gue suka banget kayaknya Panji sama Ernest. Iya, dan dua orang itu yang paling kontradiktif sama gue. Jelas kan? Iya, karena ya itu. Gue belajar banget dari caranya Panji. Iya. Walaupun nggak bisa sehebat dia ya. Kadang-kadang gue kadang-kadang gini, kayak gue menemukan beberapa orang yang seperti itu di kasus gue ya, dalam perspektif gue. Mereka cuma main di situ. Profesionalitas enggak. Enggak. Yang gue lihat bukan mereka ya, maksudnya orang lain gitu kayak. Tapi kan gue on time, cuma di situ senjatanya. Gitu. Jadi dari situ gue kayak mencoba buat kayak enggak sih.
Enggak apa? Ya Oh, enggak sih, enggak cocok cuma gitu. itu. Enggak cuma enggak enggak cuma itu yang dibutuhin gitu. Paling gue sekarang tidur ngaret tuh gara-gara Mobile Legend gue nih. Lu main Mobile Legend? Enggak. Nggak main ya? Itu cara untuk menjadi manusia sempurna. Enggak. Dengan mencapai mitik. Iya, itu kalau mungkin gue jauh dari rumah kayak lo sih, mungkin gue bakal melakukan hal yang sama. Soalnya di rumah gue bikin sekomplit mungkin biar gue nggak keluar rumah. Apa hubungannya sama Mobile Legend? Iya, Mobile Legend bisa dilakukan di rumah kan? Tapi di rumah ada PS, kenapa main Mobile Legend? Karena gue sukanya Mobile Legend. Betul, itu dia yang nggak bisa kita usik bukan? Iya. Iya, karena lu anak gunung, lu nggak bisa lu kayak main PS bawa PS. PS? Nggak bisa. Terlalu ini ya kayak Gue PS tuh beli. kayak R1 R2 terlalu Gua tahu KMZ WL87AA, gua tahu LL Adorto, gua tahu itu Vigilante Second Offense. kanan kiri atas bawah kanan kiri atas bawah kanan kiri atas bawah segitiga 10 kali, kotak 9 kali itu gua tahu. GTA. Hey, Dragon Ball. Oh, buat kalau GTA tuh R1, R2, L1, R2, kiri bawah kanan atas, kiri bawah kanan atas, ya. Itu mobil. Kok gua tahu lu Vigilante, lu tahu. Ya, tahu saya. Iya, Saya iya. tahu Jackie Chan Master itu yang udah tamat Stunt saya. Master. Stunt Master. Iya, Terus iya. saya tahu Suikoden 2, saya udah tamatin berapa kali-kali. Saya Iya. tahu Breath of Fire. Iya, iya. Saya tahu. Saya Iya, tahu iya. Harvest Moon standar lah. Front Iya, Mission iya. tuh tahu saya. Iya, tapi lu nggak tahu Monster Hunter kan, lu nggak tahu Nioh, lu Nggak tahu. Sekiro. Kalau yang sekarang-sekarang Lu gua nggak tahu. Dark Souls. Karena lu diracunin sama Mobile Legend, bro. Itu Iya, racun, bro. gua- Iya. gua- Gua kemarin beli PS3 cuman buat namatin GTA. Jadi gua akan beli PS5 kalau GTA 6 keluar. Dan Zawin bukan orang yang bakal beli PS3 untuk kayak, enggak, fungsinya apa, Us? Untuk main GTA. Enggak, gue cuma ngomong dari perspektif Zawin yang dulu bilang Kenapa? kemeja top man 500.000 bisa dapat 3. Bahyong. Main. Yang dapat gambar. Main. Belinya malu. Minjem goblok gue juga. Gua beli. Minjem gue. 2.500 di jembatan merah. Sampai sekarang mamangnya masih sama. Gua tahu itu nih dekat PGB. Ini orang Bogor sih kudu Iya. nyaho anjing ya si mamang sarua masih kana pika ayeuna masih kene aya stick PS2 anjing aya kene eta si Kata mamang. siapa pekerjaan? Eta nu bareto nu stickna teu laku aya kene nu ayeuna bisa anu meuli ayeuna. Cuk saha jelema nu dagang-dagang siga kitu rezekina eueuh eta rezekina aya. Aya nu ngemisna ge sarua eta kene. Goblok anjing. Beneran anjing. Soalnya aing sok dibejakeun ku indung pan ulah dibere nu ieu mah. Ieu mah duitna jeung ngarokok. Soalnya ngemis teh bari jeung ngarokok. Ya tanana itu berarti banyak orang yang sadar kalau emang hidup ini butuh ngerokok. Ente atuh cek indung aing uang yang dikasih itu pamere lain sia gawe sorangan kuduna dibere yang untuk hal perut begitu cenah. Iya, tapi karena maneh ngasih, saya tetap bisa ngerokok. Asap-asapnya itu jadi doa buat yang ngasih. Ya Makanya kan yang- tergantung itu kan kepercayaan agamamu. betul sih, keyakinanku sih itu. Tapi alhamdulillah itu yang bikin rezeki lancar. Iya. Apalagi sok, game PS yang nggak pernah, yang gua nggak mainin apa? Cybernet Empire. Hah? Nggak tahu berarti. Apa namanya? Cybernet Empire. Cybernet? Empire. Nggak. Pirelli? Main. Tamat nggak? Nggak. Nggak ya? Karena gua nggak suka game itu, tapi beli mah beli cuman nggak. Oh, tamat. Tamat gua. Iya, emang lu doyan balap anjing. Tamat Iya. gua. Tahu nggak akhirnya Apaan? kenapa lu suka balap? Dari game? Dari game kan? Iya. Iya. Akhirnya lu dikalahin Kenapa? sama mantan lu. Gitu. Kebalap kan. Nah, sekencang-kencang lu berusaha ternyata kebalap juga. Seru ya, thank you. Oh, Tencu mah iya tuh Ricky Maru sama Ayame. Anjing, Ricky Maru Ayame, bener. Atuh iya. Aing Ricky Maru sih. Makanya Aing tuh nggak bisa kalau main PS di kudu 1-2 main ya? main. Kalau satu nggak ada karakternya. Apa? Yang satu nggak ada karakter. Ada Ricky Nggak ada Maru. dong. Kedua Yang Ricky Maru Ayame. Iya, Tenchu 1 tuh si Ricky Maru doang. Iya. Nggak bisa milih karakter. Betul. Yang kedua Ricky Maru Ayame. Yang ketiga Nggak, tiga nggak main. Ricky Itu udah Maru. PS2 itu. Ricky Yang Maru. ketiga. Ricky Maru Ayame sama Tetsumaru yang berotot. Sama Teso ada Kok namanya yang gua tahu botak. Tetsumaru kok gue tahu ya? Itu Iya. Tenchu 2, bro. Ah? Tetsumaru Tenchu 2. Oh, itu rahasia ya? Itu Tenchu 2, Tetsumaru Tenchu 2. Iya kan? Iya. Yang ketiga oh Ada Tenchu 3. yang Tenchu 3 baru yang si Tesu yang apa ahli akupuntur. Nah, Yang itu gua botak. udah nggak tahu. Yang ya. botak ya itu. Tetsumaru gue baru ingat itu Iya. ya.
kunci 2 itu main saya sampai tamat seru itu. Waduh. Tamatin tiga-tiganya endingnya beda-beda. Betul. Iya, saya tamatin Anjing. tiga-tiganya. Anjing. Kalau lompat, cak. Gua sampai SD kan main begitu, tencu-tencuan. Ayo mulai nyobatin, ayo jadi tencu ayo. Coba kenal aing jadi Ricky Maru. Wah, rek jadi ayame aja, anjing. Ya sudah lah, pokoknya itulah gua dan Zawin. Oke lah kalau begitu. Ya sudah, sampai jumpa di Udah Kenal berikutnya. Terima kasih Zawin ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti pokoknya ada konten lain sama Zawin di Alkomenu. Silakan nanti tonton di Zawin ya. Thank you Vibes Liquor and Spirits sebagai Enak banget rasanya, parah. ya. Black tea ini rasanya. Ya. Parah tadi gua. Karena enggak, lu nggak nyoba sama enggak, sekali. iya. Ya, tapi lu pernah nyobain kan di luar sana? Nggak mau jawab gua. Karena ada nominalnya ya. Nominal? Iya, ada transferannya. Iya, maksudnya kalau misalnya ngomong gitu, ya ada brand. Jadi nggak mau komentar. Gua nggak jadi. ditempel gua brand. Susah banget ngomong sama dia nih. Enggak. Oh iya aja nih, nggak ngerti gua. Iya, maksudnya untuk memberikan testimoni kan janganlah karena tidak berkaitan kan. Iya. Emang kalau di daerah emang agak susah nyari vibe. Cuman sekarang